Daripada beli HP 3 jutaan tapi memorinya masih eMMC, mending beli HP ini. Jadi di video ini gue mau nge-review HP entry level dari Samsung. Tapi gue ngerasanya ini kayak HP mid-range ya, karena ya specs-nya yang dikasih itu setara HP mid-range. Dan HP itu adalah Samsung Galaxy A15 atau A15. Gue udah pakai HP ini selama 1 minggu dan udah ngelakuin beberapa pengetesan. Dan di akhir video gue akan ngasih tahu kalian apakah Samsung Galaxy A15 layak buat dibeli. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Yap, seperti biasanya Samsung, buat gue desainnya ini upgrade ya kalau dibanding sama A14 yang desainnya tuh kelihatan cheapy. Desain A15 sekarang lebih kelihatan keren karena udah lumayan mirip sama desain smartphone flagshipnya Samsung yang baru aja launching, yaitu Galaxy S24 Basic. Terutama bentukan bump kameranya. Tapi tentu aja material back covernya masih pakai plastik dengan finishing glossy. Yang buat gue warna kuningnya ini cukup cute ya, karena framenya juga pakai warna yang sama. Dan materialnya juga sama kayak back covernya. Cuma di framenya ini berfinishing matte halus ya. Pindah ke depan, bentukan layarnya masih sama kayak beberapa smartphone Samsung di kelas entry to mid range. Masih pakai desain Infinity U display dan bezelnya masih tebal di semua sisi. Buat gue jujur aja, desain ini udah agak ketinggalan zaman karena kompetitornya di harga segini tuh udah pakai desain punch hole. Bahkan beberapa udah ada yang pakai layar curve. Semoga di next generasi semua E-series dan M-seriesnya udah pakai layar punch hole ya. Amin. Tapi kalau ngomongin panel layar, gue nggak ada komplain. Dipakai nonton enak, dibuat ngegame sat-sat. Karena panelnya udah pakai AMOLED 6,5 inci, udah punya resolusi Full HD+, jadi dia punya kerapatan pixelnya juga gede di 396 ppi. Terus dia punya refresh rate 90 Hz dan peak brightness-nya sampai 800 nits. Dengan specs kayak gitu di HP Samsung, output yang dihasilkan tentu aja cakep ya. Warna layarnya vibrant, vivid, berasa nyaman di mata kalau buat dilihat lama-lama. Buat ngegame juga lancar, anti delay, anti lemot layarnya. Kalau soal speakernya yang masih mono bisa gua terima karena keluaran suaranya masih cukup enak. Karakter suaranya lebih ke bright tapi low dan mid-nya tuh masih cukup berasa. Dan bagusnya masih didukung Dolby Atmos untuk pengalaman nonton jadi lebih asik. Buat fingerprint scanner dia masih di side mount ya, jadi satu sama tombol power. Terus NFC-nya juga udah ready di sini cuy. Tapi belum ada IP rating ya. Terus fitur lain kayak Smart Switch yang gunanya buat mindahin seluruh data dari HP lama ke A15. Terus juga ada fitur Quick Share yang fungsinya untuk berbagi file atau data sesama smartphone Samsung dengan lebih cepat dan mudah tentunya. Sebenarnya mirip aja sih kayak Nearby Share yang bisa digunain sama semua HP Android. Terus juga ada fitur yang namanya Samsung Health yang bisa buat monitoring kesehatan kita. Kayak satu hari udah jalan berapa langkah, terus kalori yang terbakar berapa, dan lain-lain. Di Samsung Health kita juga bisa menentukan olahraga apa aja yang akan kita lakukan dan akan dimonitoring via Samsung Health. Mantep kan, walaupun masuk kelas entry level tapi fitur-fitur yang ada di mid-range dan flagshipnya ikut kebagian di A15. Oke, kita lanjut ke UI-nya. Out from the box, Samsung Galaxy A15 udah pakai One UI 6 berbasis Android 14 yang tampilannya juga makin bagus dan fiturnya juga makin banyak kalau dibandingin sama One UI 5. Dan menurut gue ini jadi good deal untuk kalian buat beli HP Samsung karena Samsung ngasih update softwarenya tuh sampai 4 kali dan security patch-nya 5 tahun. Mungkin sebelum 4 tahun udah ganti HP kali ya. Buat performanya, A15 masih pakai SoC yang agak lawas dari MediaTek yaitu Helio G99. Yang mungkin kalian udah tahu gimana performanya. Gue akuin emang performa Helio G99 masih cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Tapi apa sebaiknya nggak dijadiin satu versi aja ya? Karena A15 juga ada yang pakai Dimensity 6100 Plus yang performanya sebenarnya mirip-mirip sama Helio G99. Tapi dia udah dukung 5G dan harganya cuma beda 300 ribuan. Saran dari gue sih buat Samsung ya next generasi A15 udahlah pakai satu varian aja yang 5G. Toh sekarang jaringan 5G juga udah lumayan luas, walau ya speednya masih sama aja sama 4G. Terus unit yang gue review punya RAM 8GB dan internal storage-nya 256GB. Untuk RAM-nya udah pakai LPDDR4X dan memorinya udah pakai UFS cuy, bukan eMMC. Buat hasil Antutu 10-nya dia dapat skor nyaris 400.000. Terus Geekbench 6-nya dia dapat single core-nya tuh di 723.
Dan multicore-nya dapat di 1943. Terus kalau buat CPU throttlingnya dia punya stability sampai 86%. Yap, angka yang didapat senormalnya Helio G99 ya. Buat kebutuhan sehari-hari dia cukup snappy, lancar. Buat scrolling di home screen tuh enak. Ada beberapa HP yang speksnya mirip sama A15, tapi tuh rasanya kurang snappy. Nggak enak gitu kalau buat scrolling menunya. Agak susah gua buat jelasinnya. Mending lu beli dan lu cobain sendiri deh HP ini. Terus kalau gua tes main Mobile Legends, dia dapat settingan itu di grafik ultra, frame rate super. Experience mainnya sama kayak pakai HP Samsung pada umumnya, cuma nggak panas kayak Exynos. Gue coba main beberapa match ya, enak-enak aja. FPS yang didapat jarang banget drop sampai 60 FPS, dan dia dapat rata-rata FPS-nya itu di 76 FPS. Sedikit kredit yang bisa gue kasih buat layarnya yang responnya tuh bagus banget. Nggak pernah delay, nggak pernah miss touch. Asli, nggak kayak pesaingnya tuh yang ngasih SoC kenceng tapi layarnya ampas banget. Terus buat main PUBG Mobile, dia dapat settingan di Balance Ultra atau HD High. Experience mainnya di Samsung Galaxy A15 cukup enak cuy. Gue coba main beberapa match yang nggak ada kendala ya. Suhunya juga masih normal aja di sekitaran 39 derajat. FPS-nya juga nggak drop di bawah 30. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya juga cukup oke di 39 FPS. Kalau buat diajak main game berat juga hayu kita cobain Genshin Impact. Setelah coba di beberapa settingan grafik, base-nya itu ditaruh di settingan lowest 60 FPS aja. FPS yang didapat tuh di sekitaran 35 sampai 60 FPS. Main juga cukup lancar. Drop FPS-nya juga pas lagi lawan musuh aja yang agak banyak. Tapi ya masih aman karena batas dropnya juga masih di 35 FPS. Dan rata-rata FPS-nya yang didapat di 47 FPS. Kalau buat baterainya standar HP zaman sekarang lah ya. 5000 mAh udah jadi benchmark smartphone di 2023 ke atas. Ditemenin charger 25 watt yang tentu aja dibundling sama pembelian HP-nya karena di boxnya nggak dapet charger. Terus buat daya baterainya juga cukup oke nih. Kalau buat nonton YouTube 30 menit baterainya cuma berkurang 5%. Dan scrolling TikTok 30 menit cuma berkurang 5% juga. Kalau buat kameranya dia punya 3 kamera di belakang, yaitu main kamera 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Dan di depan ada kamera selfie 13 megapiksel. Buat hasil fotonya punya warna vibrant yang emang ciri-ciri khas Samsung. Udah ready to post to sosmed lah. Dia juga punya detail yang cukup baik. Kalau mau detail yang lebih baik lagi, tinggal aktifin aja mode 50 megapikselnya. Terus dynamic range-nya pada hasil fotonya juga cukup luas. Shadow-nya terhighlight dengan baik, tapi nggak mengurangi kesan kalau itu bayangan. Buat hasil foto dengan objek manusia, skin tone-nya juga cukup bagus. Aman dah dari warna reddish atau greenish. Cukup natural hasilnya. Buat kamera selfie-nya punya hasil foto yang agak sedikit beda sama kamera utamanya. Di sini dia ngedorong supaya skin tone terlihat lebih putih. Buat yang demen kulitnya jadi kelihatan putih pada saat foto pasti nggak akan komplain dengan hasil foto kamera selfie-nya si Samsung Galaxy A15. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy A15 A15 di resolusi maksimalnya itu udah di 1080p 30 fps ya. Ini di kamera utamanya, kalau misalnya di kamera sini di perekaman 1080p 30 fps dia nggak bisa ganti kamera ya, tapi dia bisa digital zoom 2 kali. Nah, kayak gitu. Terus kalau kita lihat autofokusnya, nah ini gelap ya. Kita lihat sebentar. Nah, di sini terang nih. Autofokusnya lumayan cepet ya. Lagi berdarah nih. Oke, kita coba bawa jalan. Di sini nggak ada OAS-nya ya. Tapi surprisingly, biarpun nggak ada OAS, dia lumayan loh ya. Tapi nggak stabil-stabil banget, tapi lumayan lah. Oke, kayak gitu buat dynamic range-nya. Oke, dia kurang luas ya. Dia nggak bisa meng-highlight langitnya dengan bagus, malah overexpose. Di sini juga terlalu overexpose. Oke, kita cobain kamera depannya. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy A15 A15 di resolusi 1080p 30 fps di kamera depannya. Oke, kayak gini, ya malah dynamic range-nya, oh enggak ya, lumayan. Kamera depannya malah lumayan bagus daripada kamera belakangnya tadi buat handle dynamic range. Terus buat warna skin tone-nya seperti biasa Samsung, gue suka buat skin tone-nya lebih natural, terus ya kayak gini lah.
kalau misalnya dibawa jalan, kayak misalnya kalian buat ngevlog HP ini tuh kayak gini. Kayak gitu. Lumayan ya, gedung-gedung masih di belakang kelihatan, tapi langitnya udah agak putih, tapi masih ada tekstur birunya di sini. Di sini masih ada tekstur biru. Kayak gitu. Gimana menurut kalian nih Samsung A15 buat di harga segini, kira-kira worth it nggak buat kemampuan kameranya dengan kemampuan kameranya yang kayak gini? Oke, kita balik ke studio. So, menurut gue pilihan bijak buat milih Samsung Galaxy A15 ketimbang HP 3 juta yang memorinya masih pakai eMMC. Serius, buat kebutuhan sehari-hari tuh kayak buat pindah-pindah aplikasi, mindahin data, transfer data juga jauh lebih kenceng. Apalagi layarnya juga udah AMOLED 90Hz, yang mana pesaingnya masih IPS. Kamera 50 megapiksel, One UI 6 beserta segala fiturnya, dan masih banyak lagi. Dan apakah pantas Samsung Galaxy A15 dihargai 2,9 juta buat yang varian 8128 dan 3,3 juta buat yang varian 8256? Menurut gua ya sangat-sangat pantas. Ingat ya, ini Samsung. Garansi purna jual, service centernya sampai update UI-nya itu jelas. So, kalau misalnya kalian minat dengan HP ini, langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan belinya pakai link di situ. Itu sama aja kalian ngebantu channel ini untuk berkembang. Dan tentunya bisa ngasih video review yang jujur buat kalian. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Samsung Galaxy A15. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao. Like video ini jangan lupa.